Selamat datang di kelas pengantar bisnis. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua di sini hari ini. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang memulai bisnis, membentuk kepemilikan dan organisasi. Di mana pada materi ini akan terbagi menjadi 3, yaitu pertama, membentuk usaha kecil menengah yang sustainable, kedua, mengorganisasikan dan bekerja sama dengan perusahaan lain, ketiga, membentuk usaha mandiri sebagai alternatif bisnis. Pertama yaitu membentuk usaha kecil menengah yang sustainable, mengembangkan model bisnis berkelanjutan untuk usaha kecil menengah. Usaha yang berkelanjutan artinya usaha yang memiliki daya untuk terus bertahan dan berkembang seiring berjalannya zaman. Usaha atau bisnis seringkali diasosiasikan dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Gudang Garam, atau Indofood. Sedangkan usaha-usaha lain digolongkan sebagai usaha kecil yang padahal kontribusinya kepada perekonomian justru lebih besar. Berikut akan dibahas beberapa hal mengenai usaha kecil menengah dan bagaimana agar bisnis ini bisa menjadi usaha yang berkelanjutan. Pengertian usaha kecil menengah. Small Business Administration, SBA, lembaga federal yang paling terlibat langsung dengan ekonomi ini, mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha mandiri yang memiliki kurang dari 500 karyawan. Usaha ini dibentuk secara mandiri dan memiliki karyawan yang relatif sedikit serta sebagian karyawan berasal dari keluarga atau teman sang pemilik bisnis itu sendiri. Usaha kecil menengah banyak berkontribusi terhadap perekonomian, utamanya dalam memberikan lowongan pekerjaan. Namun penawaran untuk kontrak pemerintah atau permohonan bantuan pemerintah dapat bervariasi ukurannya tergantung pada jenis industri yang dijalankan. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil mikro dan menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kriteria usaha mikro. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah, 300 juta rupiah. Kriteria usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah, 50 juta rupiah, sampai 500 juta rupiah, 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah, 300 juta rupiah, sampai 2 miliar 500 juta rupiah, 2 miliar 500 juta rupiah. Kriteria usaha menengah. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah, 500 juta rupiah, sampai 10 miliar rupiah, 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah, 2 miliar 500 juta rupiah, sampai 50 miliar rupiah, 50 miliar rupiah. Kontribusi UMKM pada ekonomi. Menciptakan lapangan kerja, menciptakan industri baru, enrichment activities, children services, corporate wellness services, technology consulting. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat, mendorong kreativitas dan inovasi. Gambaran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Jenis-jenis bidang usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah tidak hanya bergerak terbatas pada satu bidang. Ada berbagai jenis bidang usaha yang bisa dijalankan. Pertanian, kesehatan dan sosial, pendidikan, informasi dan komunikasi, akomodasi, makanan dan minuman, pengangkutan dan pergudangan, retail, konstruksi, real estate, pengelolaan air limbah, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian. Mengapa UMKM mengalami kegagalan? Terjadinya mismanajemen. Mismanajemen terjadi karena kepercayaan diri yang terlalu tinggi bahwa bisnis pasti berhasil. Kurangnya keterampilan dalam menganalisis peluang dan ancaman, pengetahuan keuangan yang tidak memadai, manajemen waktu yang buruk delel, permodalan yang kurang memadai, estimasi yang terlalu optimis akan pendapatan di awal, padahal untuk pemodalan menggunakan kredit yang besar, sehingga tidak mampu membayar kredit dan akhirnya gulung tikar. Peraturan pemerintah. Sebuah perusahaan kecil hanya memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi berbagai peraturan pemerintah, misal pajak, pengurusan legalitas usaha, PIR, BPOM delel. Rencana bisnis sebagai pondasi untuk kesuksesan bisnis. Agar UMKM dapat dikelola dengan baik, maka diperlukan perencanaan bisnis yang matang bertujuan untuk memberikan pernyataan teratur tentang tujuan perusahaan, metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan standar yang digunakan untuk mengukur pencapaiannya. Eksekutif summary, yang secara singkat menjawab siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana pertanyaan untuk bisnis. Pendahuluan, yang memuat pernyataan umum tentang konsep, maksud dan tujuan bisnis. Bagian keuangan dan pemasaran yang menggambarkan target pasar dan rencana pemasaran perusahaan serta perkiraan keuangan yang rinci tentang kebutuhan dana dan kapan perusahaan diharapkan mencapai titik impas. Rencana tertulis untuk memperoleh pembiayaan. 2. Bekerja sama dengan perusahaan lain. Strategi efektif dalam mengatur kolaborasi dan kemitraan bisnis. Bentuk-bentuk bisnis diantaranya. Perusahaan perseorangan atau usaha dagang, UD. Persekutuan atau swasta, BUMS, firma, CV, dan PT. Negara, BUMN, meliputi Perum dan Persero. Koperasi meliputi produksi, simpan pinjam, serba usaha, jasa, dan konsumsi. Peraturan pemerintah meliputi. Perusahaan perseorangan belum diatur dalam UU, tapi eksistensinya diakui pemerintah. Firma dan CV. Perseroan terbatas UU nomor 40 tahun 2007. BUMN UU No. 19 tahun 2003. Koperasi UU No. 25 tahun 1992, UU 17 2012. Perusahaan perseorangan, sole traders sole proprietorship. Perusahaan perseorangan, sole traders sole proprietorship, adalah perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang. Ciri-ciri. Aset perusahaan hanya dimiliki satu orang. Modal yang kecil, jumlah tenaga kerja yang sedikit. Keanekaragaman produk jasa YG dihasilkan terbatas. Teknologi sederhana. Contoh, warteg, pedagang keliling, PD, UD. Persekutuan, partnership matchup, adalah perhimpunan bagi dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha di bawah nama bersama. Jenis persekutuan berdasarkan kewajiban usaha. Persekutuan umum, general partnership, masing-masing sekutu, tanpa memperhitungkan persentase modal yang ditanamkan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ikut serta dalam manajemen dan operasi bisnis, bertanggung jawab penuh atas kewajiban usaha sampai pada harta pribadi. Persekutuan terbatas, limited partnership,
Kewajiban sekutu hanya sebatas sejumlah uang yang diinvestasikan secara pribadi dalam bisnis. Jenis persekutuan berdasarkan bentuk usaha. Firma. Arti kata, nama bersama, menggunakan nama sekutu sebagai nama perusahaan. Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya merata tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Meski terdapat pemisahan antara harta usaha dan harta pribadi, namun anggota firma mempunyai keharusan melunasi kewajiban usaha sampai pada harta pribadinya. Ciri-ciri firma. Setiap anggota berhak menjadi pemimpin dan mempunyai hak untuk membubarkan firma. Seorang anggota tidak boleh memasukkan orang lain untuk menjadi anggota tanpa persetujuan dari anggota lain. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup. Apabila kekayaan perusahaan tidak cukup untuk menutup kewajiban usaha, maka kekayaan pribadi anggota menjadi jaminan. Pendiriannya tidak memerlukan akta pendirian. Persekutuan komanditer, CV, merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama untuk mendirikan usaha dengan keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Pada CV terdapat sekutu umum, aktif, dan sekutu terbatas, pasif. Ciri-ciri CV. Sulit untuk menarik modal yang telah disetor. Modal relatif besar karena didirikan oleh banyak pihak. Lebih mudah mendapatkan kredit pinjaman. Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Perseroan terbatas, PT. Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Ciri-ciri PT. Pengelolaannya diserahkan orang lain yang lebih profesional. Anggotanya lebih bersifat sekutu terbatas. Kepemilikan mudah berpindah tangan. Keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik modal dalam bentuk dividen. Pajak diberlakukan pajak berganda, PPh dan pajak dividen. Sulit untuk membubarkan PT BUMN, badan usaha milik negara. Adalah badan usaha yang permodalan seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Perjanian adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Berorientasi pelayanan pada masyarakat sehingga selalu merugi. Contoh Perjan, PJK, Perusahaan Jawatan Kereta Api, kini berganti menjadi PT KAI. Perum adalah Perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit-oriented. Namun apabila perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik, go public, atau statusnya diubah menjadi Persero. Contoh, Perum Pegadaian. Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya seperti PT. Tujuan didirikannya Persero yang adalah 1. Mencari keuntungan. 2. Memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Badan usaha ditulis PT, nama perusahaan, Persero. Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Contoh Persero, PT Bank Rakyat Indonesia, Persero, TBK, PT Bank Mandiri, Persero, TBK, PT Garuda Indonesia, Persero, PT Angkasa Pura, Persero, PT Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara, Persero, Koperasi. Secara etimologi, bahwa koperasi berasal dari kata ko dan operation. Ko berarti bersama dan operation berarti bekerja. Dengan begitu koperasi, kooperative, berarti kerjasama. Adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, UU No 25 tahun 1992. Jenis-jenis koperasi.
Koperasi konsumsi pada intinya adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota dalam lapangan konsumsi yang diperlukan setiap hari. Koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Koperasi produksi produsen adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun anggota koperasi. Contoh, Koperasi Industri Tas dan Koper, Intako, Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Batik, Koperasi Nelayan, Koperasi Susu, Koperasi Peternak Sapi Perah. Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contoh, koperasi angkutan umum, koperasi jasa untuk pengurusan dokumen-dokumen berharga, koperasi perencanaan dan konstruksi bangunan, koperasi jasa audit, koperasi perumahan nasional, Kopernas, dan lain-lain. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, sesuai dengan kebutuhan para anggotanya, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa. Contoh, KUD Mina Usaha Tani. Selanjutnya yaitu manajemen perusahaan, corporate management. Tingkatan, mulai dari tertinggi hingga terendah. Stockholders, pemilik saham. Membeli saham pada suatu perusahaan dan menjadi pemilik perusahaan tersebut. Dewan Direksi. Menetapkan kebijakan keseluruhan, mengesahkan transaksi besar yang melibatkan perusahaan. Corporate Officers dan Manager, Top Management. Membuat hampir semua keputusan besar di perusahaan. Middle Management, Manajer cabang, Plant Managers, Kepala Divisi, mengelola operasional. Supervisory Management, Ketua Departemen Supervisi. Mengkoordinasi operasi. Franchising waralaba. Waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merek, produk, atau sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk pemakaian merek, produk, dan sistem operasional. Menurut pemerintah Indonesia, waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual, haki, atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Elemen dalam waralaba. Franchisor, pemilik bisnis pemberi waralaba. Pemilik merek dagang usaha yang memberikan hal penjualan kepada pihak lain, bisa berupa badan usaha maupun perseorangan. Franchisee, pembeli franchise penerima waralaba. Pihak pembeli waralaba yang menerima hak untuk menjalankan bisnis dari franchisor, bisa berupa badan usaha maupun perseorangan. Berikut ini adalah waralaba yang ada di pasar baik waralaba luar negeri maupun waralaba dalam negeri. Benefit franchising waralaba. Keuntungan bagi franchisor antara lain peluang ekspansi dan keuntungan yang lebih besar. Keuntungan bagi waralaba antara lain cepat memulai bisnis, sudah ada awareness konsumen terhadap brand, dukungan dan pelatihan manajemen dari franchisor, dan kebebasan kepemilikan usaha kecil. Potensi kerugian waralaba. Kerugian bagi franchisor antara lain salah urus dan kegagalan di pihak franchisee, ekspansi berlebihan, dan hilangnya kendali mutlak atas bisnis. Kerugian bagi franchisee antara lain pengeluaran biaya awal, akibat kegagalan franchisor atau franchisee, dan restriktif perjanjian franchise. Merger dan akuisisi. Merger yaitu persetujuan dua atau lebih perusahaan untuk mengkombinasikan perusahaan mereka menjadi satu perusahaan. Sedangkan akuisisi adalah perjanjian suatu perusahaan untuk membeli perusahaan lain. Merger dua atau lebih organisasi bergabung untuk membentuk satu perusahaan. Merger vertikal mengkombinasikan perusahaan yang beroperasi pada level berbeda dalam proses produksi dan pemasaran. Merger horizontal menggabungkan perusahaan menjadi satu industri yang sama. Akuisisi satu perusahaan yang membeli perusahaan lainnya.
Pembeli tidak hanya membeli properti dan aset perusahaan, mereka juga menanggung utang apapun di perusahaan tersebut. Terjadi ketika perusahaan membeli divisi atau subdivisi dari perusahaan lain. Selanjutnya, 3. Membentuk usaha mandiri sebagai alternatif bisnis. Menjajaki jalur pembentukan usaha mandiri sebagai alternatif bisnis. Karakteristik yang diperlukan yaitu 1. Inovatif. Menciptakan solusi baru untuk tantangan bisnis. 2. Motivasi yang kuat. Berkontribusi secara maksimal. 3. Kemandirian. Mengatasi tantangan tanpa terlalu banyak bantuan dari pihak lain. 4. Kreatif. Mencari solusi yang inovatif. 5. Kepemimpinan. Mengarahkan tim dan menginspirasi anggota timnya. Tanggung jawab yang diperlukan. 1. Manajemen keuangan. Pengaturan anggaran, pemantauan arus kas, dan keputusan keuangan strategis. 2. Pemasaran dan penjualan. Membantu dalam mempromosikan produk atau proyek yang ditangani. 3. Pengembangan produk atau layanan. Mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 4. Manajemen waktu. Mengatur jadwal dengan baik. 5. Pengambilan keputusan. Keputusan yang tepat dan strategis untuk kemajuan bisnis. Apa itu pengusaha? Orang yang mencari peluang menguntungkan dan mengambil risiko yang diperlukan untuk mendirikan bisnis. 3 kategori pengusaha. Pengusaha klasik. Mengidentifikasi peluang bisnis memasuki pasar baru. Pengusaha serial. Memulai sebuah bisnis, menjalankannya, kemudian memulai dan menjalankan bisnis tambahan secara berurutan. Pengusaha sosial. Fokus menyelesaikan tantangan sosial melalui bisnis yang mereka miliki. Karakter pengusaha. Vision, visi, yaitu berisi gagasan kesuksesan. High energy level, tingkat energi tinggi, yaitu pengusaha bekerja dalam waktu lama untuk meraih visi mereka. Need to achieve, yaitu pengusaha bekerja keras untuk menjadi unggul. Self-confidence and optimalist, percaya diri dan optimis, yaitu mempercayai kemampuan mereka untuk meraih kesuksesan. Tolerance for failure, yaitu kegagalan adalah pelajaran dan pengalaman yang berharga. Kreatif, yaitu pengusaha selalu memiliki ide dan inovasi baru untuk produk. Internal locus of control, yaitu pengusaha percaya bahwa mereka mengendalikan nasib mereka sendiri. Tolerance for ambiguity, yaitu pengusaha selalu berusaha agar tetap dekat dengan konsumen. Alasan memilih pengusaha sebagai jenjang karir. Menjadi bos bagi diri sendiri. Sukses secara finansial. Keamanan kerja. Kualitas hidup lebih baik. Memberi manfaat kepada orang lain. Lingkungan untuk pengusaha. Beberapa faktor yang dapat mendukung dan mengembangkan peluang seseorang untuk menjadi pengusaha. Globalisasi. Pendidikan. Tren demografi dan ekonomi. Informasi teknologi. Starting new venture. Memilih ide bisnis. Pilihlah bisnis yang sesuai dengan keinginan dan berpotensi menghasilkan keuntungan. Membeli bisnis yang sudah ada. Membeli bisnis yang sekiranya berpotensi untuk survival. Membuat perencanaan bisnis. Perusahaan akan lebih memiliki arah dan tujuan yang jelas, bukan hanya mengikuti peluang dan tren. Sumber modal. Pendanaan. Modal ventura. Angel investors. Entrepreneurship. Proses mempromosikan inovasi di dalam struktur organisasi yang ada. Perusahaan yang sudah mapan terus berusaha untuk mempertahankan keunggulan mereka. Bentuk lain dari entrepreneurship adalah skunkworks, yaitu proyek yang diprakarsai oleh karyawan sebagai orang yang menyusun ide. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian kalian dalam kelas pengantar bisnis kali ini.
Selamat melanjutkan perjalanan Anda dalam belajar membangun dan melatih kemampuan kita untuk melihat, menganalisis, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan bisnis yang benar tentang berbagai aktivitas dan objek bisnis.